Halo Halo semuanya. semua. Jadi kita dari kelompok berapa? 7. Kita kelompok 7 Kimsis. Kali ini kita mau jelasin tentang REM atau radiasi elektromagnetik dan spektrofotometri Kimsis. Nantikan, bye. Nah, jadi akan dipresentasikan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Aurelia Citra Indona, Mayang Segara Pratama, Laura Filia Sokang, dan Rita Nurha Madani. Hai, nama aku Mayang. Kali ini aku bakal jelasin radiasi elektromagnetik atau biasa disingkat dengan REM atau RAM. So, lebih tepatnya sih, apa itu radiasi elektromagnetik? Jadi, radiasi elektromagnetik itu energi yang merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang ini tersusun dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Uniknya, gelombang elektromagnetik bisa merambat tanpa medium. Jadi, tetap bisa berjalan di ruang hampa. Gelombang elektromagnetik punya beberapa sifat penting. Pertama, termasuk gelombang transversal. Kedua, terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Selain itu, gelombang ini bisa merambat dengan kecepatan cahaya, yaitu sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Gelombang elektromagnetik juga membawa energi dan momentum, makanya bisa dimanfaatkan dalam banyak teknologi. Dan seperti gelombang lainnya, gelombang elektromagnetik juga bisa mengalami refleksi, interferensi, dan difraksi, juga polarisasi. Nah, radiasi elektromagnetik punya banyak jenis yang dibedakan berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Urutannya dimulai dari gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, sampai sinar gamma. Semakin kecil panjang gelombangnya, biasa frekuensi dan energinya makin besar. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang paling besar dan frekuensi paling rendah. Gelombang ini sering dipakai dalam siaran radio, televisi, dan komunikasi nirkabel. Contohnya kayak siaran FM yang biasa kalian dengar kalau di mobil atau di tempat-tempat lain, komunikasi HT, sampai jaringan komunikasi tertentu. Selanjutnya yang kedua, ada gelombang mikro atau microwave. Gelombang ini banyak digunakan dalam komunikasi satelit, radar, jaringan Wi-Fi, dan oven microwave. Kalau di microwave, gelombang ini bekerja dengan membuat molekul air dalam makanan bergerak lebih cepat sehingga makanan jadi panas. Yang ketiga, ada inframerah, lebih tepatnya radiasi inframerah. Gelombang ini identik sama hawa panas karena dihasilkan oleh benda-benda panas. Kegunaannya sering kita temuin di remote TV, kamera thermal buat lihat panas, sampai sensor suhu tubuh yang sering kita pakai. Nah, jadi aku bakalan bahas mengenai cahaya tampak. Jadi, cahaya tampak merupakan bagian spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia, sehingga memungkinkan manusia melihat warna dan objek di sekitarnya. Dalam spektrum REM, cahaya tampak berada di antara inframerah dan ultraviolet dengan panjang gelombang sekitar 400 hingga 700 nanometer. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai warna menggunakan prisma. Seperti yang terlihat pada slide, warna merah memiliki panjang gelombang paling besar dengan energi yang lebih rendah. Sedangkan warna ungu memiliki panjang gelombang paling kecil dengan energi yang lebih tinggi. Nah, cahaya tampak penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat digunakan pada proses penglihatan, pencahayaan, kamera, mikroskop, dan berbagai alat optik lain. Nah, selanjutnya adalah mengenai radiasi ultraviolet. Jadi, radiasi ultraviolet dimanfaatkan untuk sterilisasi pendeteksi uang dan dapat menyebabkan kulit terbakar jika paparannya berlebihan.
Radiasi ultraviolet merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya tampak, sehingga energinya lebih tinggi. Nah, sinar UV terbagi menjadi tiga, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Nah, biasanya UVC digunakan dalam sterilisasi karena mampu membunuh mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Selain memiliki manfaat, sinar ultraviolet juga memiliki dampak negatif. Nah, paparan berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, iritasi mata, penuaan dini, bahkan sehingga dapat meningkatkan resiko kanker kulit. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan seperti sunscreen saat terpapar sinar matahari. Nah, sinar X tentang sinar X, jadi sinar X itu mampu menembus jaringan lunak sehingga digunakan dalam bidang medis untuk pencitraan tulang dan organ tubuh. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik berenergi tinggi dengan panjang gelombang sangat pendek, sehingga memiliki daya tembus yang besar karena tulang lebih padat dibandingkan jaringan lunak. Sinar X lebih sulit menembus tulang sehingga tulang tampak jelas pada hasil ronsen. Selain dalam bidang medis, sinar X juga digunakan dalam pemeriksaan keamanan di bandara atau pada saat penelitian ilmiah. Namun, karena termasuk radiasi pengion, penggunaan sinar X harus dibatasi agar tidak merusak sel tubuh. Nah, selanjutnya adalah tentang sinar gamma. Nah, sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi dan energi terbesar, serta digunakan dalam radioterapi, sterilisasi alat medis, dan penelitian nuklir. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan energi yang paling tinggi dalam spektrum elektromagnetik. Sumber sinar gamma biasanya berasal dari peluruhan zat radioaktif dan reaksi nuklir. Kenapa? Karena energinya sangat besar, sehingga sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat kuat dan termasuk radiasi pengion. Dalam dunia medis, biasanya sinar gamma dimanfaatkan pada radioterapi untuk membantu menghancurkan sel kanker. Namun, jika terpapar berlebihan, sinar gamma juga dapat merusak jaringan tubuh dan menyebabkan mutasi sel. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada klasifikasi radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, nah, jadi terbagi menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan non-pengion. Radiasi pengion memiliki frekuensi sangat tinggi dan energi yang cukup untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul. Contohnya adalah sinar X dan sinar gamma. Kenapa? Karena mampu mengionisasi atom. Radiasi pengion memiliki efek biologis yang besar terhadap tubuh dan harus digunakan dengan pengawasan khusus. Nah, sedangkan sumber buatan atau radiasi non-pengion memiliki frekuensi yang lebih rendah eh, sis- dari radiasi pengion dan memiliki energi yang tidak cukup untuk mengionisasi atom. Contohnya adalah sinar ultraviolet, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Nah, radiasi non-pengion banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti komunikasi, pemanasan makanan, dan teknologi elektronik. Jadi perbedaan keduanya terletak pada besaran energi dan kemampuannya dalam mengionisasi atom atau molekul. Nah, keberbahayaan radiasi gelombang elektromagnetik ada 6 nih. Yang pertama, kerusakan sel dan jaringan tubuh akibat paparan yang berlebihan. Terus,
kulit terbakar akibat radiasi ultraviolet. Lalu ada meningkatkan resiko kanker kulit. Terus ada kerusakan mata seperti katarak. Ada gangguan pada sistem saraf pada paparan intensitas tinggi dan dapat menyebabkan mutasi genetik pada radiasi berenergi tinggi seperti sinar X dan sinar gamma. Nah, selanjutnya ada spektrofotometri UV vis. Apa itu spektrofotometri UV vis? Kita akan bahas di slide selanjutnya ya teman-teman. Halo, aku Rita dan aku akan menjelaskan tentang spektrofotometri UV vis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian spektrofotometri UV vis. Nah, spektroskopis UV vis merupakan salah satu teknik spektroskopis yang paling sederhana, tetapi penggunaannya sangat luas dalam berbagai bidang. Nah, seiring perkembangannya teknologi, metode ini terus berkembang dan banyak dimanfaatkan pada bidang pertanian, pangan, farmasi, maupun lingkungan. Nah, prinsip dasar dari metode ini adalah mengukur penyerapan radiasi elektromagnetik pada daerah ultraviolet dan cahaya tampak oleh suatu senyawa. Dari hasil penyerapan tersebut, kita bisa memperoleh informasi kimia seperti posisi, intensitas, dan bentuk pita serapan yang nantinya digunakan untuk identifikasi maupun penentuan konsentrasi suatu zat. Nah, jadi sederhananya ini UV vis ini digunakan untuk melihat seberapa banyak cahaya yang diserap oleh suatu zat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metode dari spektrofotometri UV vis ini. Nah, metode yang digunakan dari spektrofotometri UV vis ini yaitu bekerja berdasarkan kemampuan suatu zat dalam menyerap radiasi elektromagnetik, khususnya pada daerah ultraviolet dan cahaya tampak atau visible. Nah, pada daerah ultraviolet berada pada rentang panjang 185 sampai 400 nanometer. Sedangkan untuk daerah visible atau cahaya tampak, dia berada pada rentang panjang antara 400 sampai 700 nanometer. Nah, metode ini digunakan untuk dua jenis analisis, yaitu analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Pada analisis kualitatif, itu dilakukan berdasarkan pola atau karakteristik spektrum serapannya, sedangkan untuk analisis kuantitatif yaitu berdasarkan penentuan zat kadar yang dilakukan berdasarkan besar kecilnya nilai absorbansi. Nah, pada spektrofotometri UV vis ini juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu diantaranya itu hasil analisis yang cukup akurat, proses pengukuran yang cepat, terus sampel yang tidak rusak selama analisis, serta biaya operasional yang cukup rendah dibandingkan dengan metode analisis lainnya. Untuk itu, metode ini menjadi salah satu yang sering digunakan di laboratorium kimia. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip dari spektrofotometri UV vis. Nah, prinsip kerja dari spektrofotometri UV vis ini yaitu didasari pada interaksi antara cahaya dengan molekul dalam sampel. Ketika cahaya mengenai sampel, molekul akan menyerap energi cahaya tersebut, sehingga elektron mengalami perpindahan dari keadaan dasar atau ground state ke keadaan tereksitasi atau excited state. Akibat adanya penyerapan energi ini, intensitas cahaya yang diteruskan menjadi berkurang. Nah, besar cahaya yang diserap kemudian diukur sebagai dari nilai absorbansi. Nah, pada proses eksitasi elektron, terdapat beberapa transisi yang sering terjadi, seperti transisi sigma ke sigma bintang, N ke sigma bintang, N ke pi bintang, dan pi ke pi bintang. Namun, pada senyawa organik, transisi yang paling sering diamati adalah transisi dari pi ke pi bintang dan N ke pi bintang. Besar energi yang diserap dipengaruhi oleh struktur molekul, terutama adanya gugus kromofor, yaitu gugus yang berperan dalam menyerap cahaya, dan selain itu juga terdapat
gugus okrosom seperti OH dan NH2 yang dapat meningkatkan intensitas penyerapan cahaya. Jadi sederhananya itu, kromofor itu bagian yang menyerap cahaya, sedangkan okrosom merupakan penguat atau memperkuat serapannya. Nah, selanjutnya dalam spektrofotometri UV vis ini, hubungan antara cahaya yang diserap dengan konsentrasi zat dijelaskan melalui hukum Lambert-Beer, di mana hukum ini menyatakan bahwa nilai absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi larutan dan panjang lintasan cahaya. Artinya, semakin tinggi konsentrasi suatu zat, maka semakin besar pula cahaya yang diserap, sehingga nilai absorbansinya meningkat. Selain itu, semakin panjang lintasan cahaya yang melewati sampel, absorbansi juga akan semakin besar. Sebaliknya, absorbansi memiliki hubungan terbalik dengan transmitasi. Jadi ketika nilai absorbansi meningkat, jumlah cahaya yang diteruskan atau transmitasinya akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Hubungan Lambert-Beer ini dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu A sama dengan E kali B kali C, di mana A adalah absorbansi, E adalah koefisien absorptivitas, B yaitu panjang lintasan, C itu adalah konsentrasi. Pada analisis kuantitatif, dengan menggunakan spektrofotometri UV vis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pembuatan larutan standar, di mana larutan dibuat dari zat murni yang konsentrasinya sudah diketahui. Pembuatan larutan standar dibuat untuk menentukan kadar sampel yang belum diketahui konsentrasinya. Tahap selanjutnya yaitu penentuan panjang gelombang. Nah, lambda max adalah panjang gelombang suatu zat yang memberikan absorbansi yang paling tinggi. Kenapa penentuan panjang gelombang itu penting? Karena pengukuran lambda max menunjukkan hasil yang paling akurat. Lalu, tahap pembuatan kurva kalibrasi. Dalam tahap ini, beberapa larutan standar dengan konsentrasi berbeda yang sudah dianalisis nilai absorbansinya akan dimasukkan ke dalam grafik hubungan sebagai data. Tahap terakhir yaitu penentuan konsentrasi berdasarkan nilai absorbansinya. Di sini, sampel diukur absorbansinya, lalu nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresi untuk diketahui konsentrasinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi menunjukkan hubungan antara konsentrasi bersama dengan absorbansi. Kurva ini digunakan dalam analisis kuantitatif. Dalam grafik tersebut, di bagian kiri, sumbu X adalah konsentrasi dan sumbu Y menunjukkan absorbansi. Jadi, seperti pada hukum Lambert-Beer, semakin tinggi konsentrasi zat, maka nilai absorbansinya juga semakin tinggi. Sehingga terbentuk hubungan linear pada grafik. Selain dari kurva kalibrasi, konsentrasi juga dapat ditentukan dengan metode lain, seperti metode perbandingan terhadap konsentrasi awal, yaitu dengan membandingkan nilai absorbansi sampel terhadap absorbansi awal. Nah, mari kita membahas tentang komponen-komponen spektrofotometer UV vis, terutama pada sistem double beam. Komponen-komponen ini bekerja secara berurutan. Komponen pertama yaitu sumber cahaya, yang akan memantulkan cahaya UV, tampak, atau kombinasi. Lampu deuterium dapat memancarkan cahaya UV. Lampu tungsten dapat memancarkan cahaya tampak atau visible. Untuk xenon dapat memancarkan cahaya kombinasi. Monokromator dapat memilih panjang gelombang tertentu dari cahaya polikromatik, sehingga pengukuran menjadi lebih spesifik dan akurat sesuai dengan zat yang dianalisis. Selanjutnya adalah kuvet dan blanko. Kuvet digunakan sebagai wadah sampel dan larutan blanko. Blanko berfungsi sebagai kontrol dan menghilangkan pengaruh pelarut sehingga hasil yang diperoleh memiliki akurasi pembacaan zat aktif yang tinggi. Detektor adalah komponen yang mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik yang akan diberikan kepada sinyal prosesor
Dan terakhir, sinyal prosesor yang mengolah data menjadi angka yang muncul pada layar, seperti pada transmitasi dan absorbansi. Oke, sampai di sini kita sudah membahas apa itu spektrofotometer, prinsip-prinsipnya, hubungan dengan hukum Lambert-Beer, serta komponen-komponen spektrofotometri. Dan akhirnya, mari kita membahas tentang aplikasinya pada bidang farmasi. Spektrofotometer memiliki peran yang sangat penting dalam analisis obat dan pengawasan mutu pada sediaan farmasi. Spektrofotometer digunakan untuk menentukan zat aktif dalam obat. Alat ini bekerja dengan mengukur absorbansi cahaya oleh suatu larutan pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya, yaitu penentuan jumlah kadar zat aktif atau dosis, baik itu dalam sediaan tablet, sirup, atau suspensi. Semakin tinggi absorbansinya, maka semakin tinggi konsentrasi zat aktif yang terkandung di dalam sampel. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui apakah kadar obat sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, alat ini juga dapat menguji kemurnian atau apakah sediaan obat tersebut ada bahan pengotor atau bahan bahaya. Jika ada puncak senyawa selain dari senyawa utama yang menunjukkan adanya pengotor atau bahan lain dalam sediaan tersebut, maka sediaan obat tersebut tidak aman untuk digunakan atau dikonsumsi. Di sini adalah sumber-sumber kajian literatur dan jurnal yang kita dapatkan untuk membuat presentasi ini. Terima kasih udah menonton penjelasan materi dari kita. Bye-bye.